Nah, Tom. Bang, ini baru ini baru mulai aja. Lagunya apa? Nomor 2. Iya. Ini dia asik. Belum dia. Naikkan cuman kunci yang ada banyak banyak. Kalau lagu kedua? Seribu utama. Oke. Aja tuh. Iya. Tesnya datang ke beta datang. Iya. Satu orang. Dimasukkan ke Itu yang keduanya. Karake? Kuncinya itu nggak? Iya, gampang. Mati kok. Oh iya. Sekarang tugas di mana? Masih di kantor? Masih, kan Bapak masih di kantor. Masih belum ini ya. Cuma nanti kalau emang saya masih diajak, saya tetap ke Lembang. Tapi kalau saya nggak ada, saya keluar dari Bodo. Bungkus. Udah mulai suruh mulai. Oh, ibu juga. Siap. Shalom, sorry yang di belakang ada kursi kosong. Nggak ada. Oke. Ada berapa? 2. Ya. Silakan Pak, ada 2.
Sungguh indah kabarmu. Sungguh indah. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Sungguh sukacita yang terbesar ketika kita tahu bahwa Tuhan hadir dalam setiap kehadiran kita. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan menuntun dan menyertai setiap langkah kita hari lepas hari. Sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan sorak-sorak bagi Dia, katakan haleluya. Apapun yang kita alami, Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi supaya kita tahu bahwa tanpa Tuhan kita nggak sanggup melakukan apapun. Mari datang dengan segenap hati kita, dengan ucapan syukur yang keluar dari hati, tanda kita menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata
kasih Tuhan, mari kita merendahkan diri. Kita berdoa. Segala puji dan hormat hanya kepadamu, ya Allah kami, Tuhan kami. Kami boleh ada di tempat ini, semuanya karena kemurahan Tuhan. Telah kami lewati waktu-waktu hidup kami. Kami boleh diberikan kesempatan untuk bersekutu di tempat ini, semuanya karena kasih sayang Tuhan. Untuk itu pantas kami bersyukur ya Tuhan. Sebelum kami beribadah, menyembah Tuhan, sebelum kami naikkan pujian-pujian kepadamu Tuhan, lewat ibadah ini, kami mohon tuntunan-Mu, tuntunan Roh-Mu yang kudus, melingkupi ruangan ini, melingkupi hati kami masing-masing, sehingga ibadah ini boleh kami selami. Firman yang akan ditaburkan sebentar boleh kami mendengar. Untuk selanjutnya kami akan melakukan di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu sebentar. Biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun dia, agar firman-Nya tersampaikan di tiap-tiap hati dan pikiran kami. Inilah doa kami ya Tuhan, ibadah yang Tuhan perkenankan dari awal, pertengahan hingga akhir boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kembali silakan duduk dalam hadirat Tuhan, tetap dalam sikap menyembah Tuhan. Kita pandang kasih Tuhan yang luar biasa. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami bawa hidup ini. Dalam segala keadaan kami Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Meskipun kami tidak tahu jalan-jalan ke depan kami, tapi kami percaya tuntunan-Mu sempurna atas kami Tuhan. Jesus, Jesus.
memahami semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela, jadilah kehendak atas kami Tuhan. Jadilah apa yang kau ingini atas hidup kami. Ajakku memahami semua yang kau lihat hati kami yang rindu melayani Tuhan, yang rindu mengasihi lebih lagi Tuhan. Oh Jesus, sepenuh hati menghamba serahkan diri genapi karyamu. Lebih lagi dengan sungguh katakan, ajakku memahami semua yang kau ingini agar puaskan hatimu Tuhan. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Mari setiap pribadi datang kepada Dia. Mari sembah Dia. Dan namanya selamanya. Mari jangan yang terdiamkan hati dan suaramu. Sembah Tuhan. Apapun yang terjadi kami percaya hidup kami bukannya kami lagi, tetapi Kristus yang ada dalam kami yang menuntun setiap langkah kami. Haleluya. Mari rasakan kebaikan Tuhan. Rasakan kasih-Nya. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada pemulihan. Di mana ada roh Allah, di situ ada sukacita. Kami percaya ketika kami memuji Tuhan, karena roh Allah tinggal dalam kami, kami akan menari seperti Daud menari. Kami akan percaya Tuhan, ketika roh Allah ada memenuhi kami, kami akan percaya setiap kami yang memuji Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus. Setiap kita yang rindu memuji Tuhan bersama katakan amin. Dengan solat-solat bagi Allah kita yang dahsyat katakan haleluya. Apapun yang terjadi, Tuhan kita dahsyat, amin. Tengok kiri kanan katakan apapun yang terjadi, Tuhan kita dahsyat atas hidup kita. Biarlah sukacita Allah mengalir atas hidup kita. Yang percaya katakan amin. Sukacita surga ada dalam hidup kita, amin. Mari kita bersama-sama. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergetar. Mari terima.
silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Saat kita memuji Tuhan, Tuhan berkata, Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Saat kita menaikkan syukur dengan hati kita, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Amin. Minggu ini kita diberikan kesempatan untuk menyaksikan dari Ibu RT. Saya undang untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, sore Oma Opa dan seluruh keluarga yang hadir pada sore hari ini. Sebetulnya minggu kemarin saya mau kesaksian, tapi karena banyak yang bersaksi sehingga saya pending. Karena kemarin sampai jam 8 baru khotbah. Jadi panjang sehingga saya menunda. Pada kesempatan ini saya ingin menyaksikan ini menurut saya hal sepele. Kalau mungkin Bapak Ibu mendengar ini hal sepele, tapi saya merasakan ini sesuatu yang luar biasa. Amin. Seperti biasanya ketika menjelang hari Sabtu saya pasti akan telepon Om Lotua. Nah ya, siapa WL-nya? Kadang-kadang saya minta WL-nya menyesuaikan dengan pembicaranya. Karena saya melihat pembicaranya siapa, WL saya kadang-kadang minta kepada Om Lotua untuk menunjuk. Minggu sebelumnya itu saya ketika menanya Om Lotua yang minggu kemarin siapa WL-nya, Om Lotua nyampaikan Selabu. Oh iya. Terus pada saat itu saya ingin ngomong ke Om Lotua, saya mau nitip lagu untuk nanti Sela itu bawakan, tapi hati saya melarang. Kok kamu sampai ngatur pujian aja saya harus ngatur gitu, tapi saya nahan diri. Oh ya udah. Ketika waktu itu saya ingin mengisi pujian yang akan dibawakan Sela itu judulnya Suka-Sukamu Tuhan. Amin. Ternyata keinginan saya yang saya menahan itu Tuhan jawab. Pada saat hari Sabtu kemarin itu lagi di kamar, saya dengar ada yang latihan nyanyi lagu itu. Saya tanya, Nay, siapa yang nyanyi itu lagi latihan? Nay bilang, itu si Erik Bu, dia lagi coba-coba nyanyi kayak gitu. Oh ya, saya pikir benar mungkin Erik lagi latihan sama Om Rotua. Terus saya dalam hati, Tuhan ini kan yang saya pengen nanti sebentar dibawakan. Tapi saya nahan diri gitu kan, karena saya nggak mau. Masa lagu aja saya ngatur, padahal WL itu pasti mereka pasti sudah siapkan. Ternyata Tuhan jawab minggu kemarin itu lagu dibawakan Sela. Jadi langsung saya bilang, Sela, itu tadi saya pengen kamu bawakan pujian itu, tapi saya menahan diri. Saya mau nelpon kamu, tapi saya nahan diri karena masa sampai pujian aja saya ngatur. Tapi di situ saya melihat hal yang di dalam hati aja Tuhan jawab kalau kecil. Apalagi kalau saya meminta hal yang besar. Itu pasti mendengar. Kalau kita meminta. Jadi di situ saya mengambil bahwa yang kecil aja Tuhan perhatikan. Jadi menurut saya ini hal yang sepele mungkin didengar, tapi menurut saya luar biasa. Jadi dan selalu hal-hal yang sering terjadi itu ketika saya ingin mengundang hamba-hamba Tuhan terjawab langsung. Ketika saya sekilas lagi lihat medsos, saya suka khotbah itu langsung Tuhan saya mau undang ini. Ada saja aksesnya. Ada aksesnya seperti yang kemarin Pak Philip aja bisa datang ke sini. Siapakah kami? Tapi Tuhan mengirimkan yang luar biasa. Ketika minggu kemarin teman suami saya dia ingin bikin KKR di Lampung. Dia pengen ngundang Pak Stefanus. Terus kemudian komunikasi saya bilang kenapa nggak ngundang Pak Philip? Wah itu susah, itu kan hamba Tuhan yang besar. Bagaimana mungkin kita mengundang mau datang ke sini? Nah di situ saya menyaksikan teman yang di sana aja mau bikin KKR yang besar loh di gereja-gereja selampung. Itu mereka aja menyaksikan. Tapi kok bisa kami yang di rumah ini yang hanya persekutuan di rumah bisa Tuhan hadirkan saat ini di rumah ini. Jadi di situ ya saya bersyukur bahwa hamba-hamba Tuhan yang besar-besar menurut pandangan manusia umumnya semua sudah diundang. Amen. Bahkan saya sering bertanya, Tuhan siapa lagi ya yang mau Tuhan utus ke sini? Karena hampir semua sudah diundang. Jadi akhirnya sekarang mungkin banyak yang
biasa-biasa saja, tapi saya pikir bukan melihat orangnya. Yang penting kita mendapatkan firman-Nya, karena kita terberkati. Pada kesempatan ini juga saya mohon maaf kepada Romo, saya sudah cancel Romo ini 5 kali. Sering karena ada kegiatan mendadak. Kadang kemarin Romo, karena yang saya cancel Romo itu orangnya mau ke Israel. Jadi saya pikir Romo ada di sini, ya udahlah. Padahal Pak Bambang itu bilang, gak enak dong Bu, Ibu meng-cancel yang sudah di-schedule. Saya bilang gak apa-apa, pasti Romo mengerti. Karena Pak Bambang Kursena waktu itu mau ke Israel. Waktunya, pada saat saya lagi komunikasi sama teman saya yang dari Muslim, dia masuk ke Kristen, dia bilang, saya belum sering ke gereja, tapi saya sering nonton YouTube-nya Pak Bambang. Coba undang, katanya gitu. Nah saat itu juga, saya memang lagi mencari Pak Bambang. Mas Bayu kasih kontaknya. Waktu nggak hitung setengah jam, ini ada nomornya Pak Bambang, katanya gitu. Padahal saya lagi mencari-cari. Nah di situ Tuhan langsung menjawab seketika itu juga. Dan Pak waktu itu Mas Bayu bilang kayaknya susah, Pak Bambang masih ada kegiatan lain. Akhirnya saya telepon sama Bu Bambang, di situ Bu Bambang, Bu kami mau ke Jakarta. Kalau bisa ya Sabtu ini Bu, kalau nggak Sabtu ini kami nggak bisa karena ke Israel ada berapa bulan. Jadi akhirnya saya mohon maaf Romo, sering meng-cancel Romo karena yang keadaan. Jadi ya itu yang mau saya saksikan. Lagu yang kemarin itu adalah membuat saya terberkati karena hal kecil aja Tuhan dengar. Itu Tuhan mau suka-suka nih. Jadi ya apapun yang terjadi, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Ini saja yang mau saya sampaikan. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Shalom. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Terima kasih Bu Erti. Seperti ayat yang saya suka terjadi untuk Bu Erti. Ayat itu berbunyi, bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang ada di hati kita. Jadi kita tanpa kita minta, Tuhan tahu sekecil apapun, Tuhan mengerti. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kesempatan kedua, saya undang Om John untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Terima kasih, Shalom. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Bilawa atas jabatan yang baru di sistemnya. Sebentar saja. Tuhan pasti memberikan waktunya ya paling 1 tahun 2 tahun lah. Iya toh? Ya, kalau kita percaya Tuhan berikan waktu ya 1 tahun 2 tahun lah. Ya, asal kita berdoa. Ya Pak Bin, jadi jangan lupa berdoa. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Amin. Yang terhormat Bapak Romo, Bapak Pendeta, Pak Bin. Saya lupa namanya. Saat ini saya akan memberikan kesaksian saya mengenai doa. Jadi pengalaman selama pada waktu kira-kira 41 tahun lalu atau 42 tahun lalu lah. Saya kawin tahun 82 di Jakarta sini. Di depan tim minuman dan restoran apa namanya dulu. Lalu tahun 82 saya diperintahkan belajar di Amerika Serikat di Fort Sill, Oklahoma. Lebih kurang ya 8 bulan lah. Ya. Dalam pelajaran itu ya biasalah. Kita masih letan 1, bahasa Inggrisnya masih kocar kacir. Tapi begitu tes lulus. Lalu saya berangkat. Arti begini juga ini. Ini pelajaran bahasa Inggris ini. Selama pelajaran ya biasalah. Ada yang ringan, ada yang berat, ada yang berat sekali. Yang berat sekali itu kalau
ceritanya panjang 1 halaman, lalu pertanyaannya banyak. Nah, itu yang berat. Tapi kalau yang lainnya mudah saja, karena di sana ujiannya hanya lingkar-lingkar salah benar itu. Selama pelajaran itu saya punya nilai ya lumayan lah. Ada yang merah juga, ada yang merah. Tapi kira-kira 2 bulan sebelum selesai pendidikan, saya dipanggil sama komandan apa namanya ya, kalau di landing itu mungkin kursus apa ya, jadi perwira asing itu dari letnan 2 sampai kolonel, itu dia yang jadi komandannya. Dia pangkatnya kapten. Dia panggil saya lalu dia bilang begini, kamu dapat nilai, ada 1 nilai yang mati. Dan ini pelajaran pokok. Saya kaget, pelajaran apa? Ya, dia bilang pelajarannya ini. Lalu saya bilang, ya dia bilang begini, kamu nanti mungkin kalau sudah selesai pendidikan, kamu tidak akan mendapat ijazah, tapi hanya mendapat sertifikat. Wah, tambah kaget saya. Karena kalau dapat sertifikat itu, ya sama dengan kita jalan-jalan itu, nggak belajar itu, nggak sekolah. Kita hanya jalan-jalan lalu diberi tanda bahwa pernah hadir, itu saja. Lalu saya bilang, oke, kalau itu saya minta dites ulang. Dia bilang, ya belum tentu bisa. Ini tergantung kepada komandan sekolah. Komandan sekolahnya seorang mayor jenderal, lalu dia akan memberikan keputusan kepada kamu. Yang waktu itu saya letnan 1, mau kapten memang. Ya sudah, saya bilang oke, saya tunggu keputusan kamu. Saya pulang sampai di kamar, Bapak Ibu, saya berdoa, berdoa dan serahkan kepada Tuhan. Saya doa kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosa saya. Yang kedua, Tuhan mau menggerakkan hati jenderal ini supaya kalau bisa dia memberikan keputusan saya dites. Jadi ada keputusan di dia. Saya berdoa pagi, siang, sore, malam, tengah malam, bangun kencing, malam-malam juga. Keluar dari kamar mandi, saya berdoa. Karena kalau pulang dengan sertifikat ini, diketawain orang di Jakarta ini. Saya berdoa, saya nangis. Lalu berdoa kira-kira ya 1 minggu lebih lah. Tiba-tiba dia panggil saya lagi. Dia katakan begini, kamu bernasib baik, kamu diberikan izin untuk tes ulang. Puji Tuhan. Ulang, saya berdoa lagi. Saya terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi saya. Lalu pada waktu dites, ini pelajaran sebetulnya gampang, tapi ya itu tadi saya bilang, karena bahasanya 1 lembar, hampir 1 lembar itu bahasa Inggris, baca aja sulit, mengerti pakai kamus, lalu pertanyaannya banyak. Padahal sebetulnya gampang. Saya minta tes ulang ini retest, oral, jadi tes di sana. Lalu dia gambar di papan, saya bilang, udah saya mengerti ini. Lalu saya jelaskan, dia bilang baik, good. Kemudian saya pulang, saya berdoa lagi, terima kasih Tuhan sudah memberikan ujian ulang dan saya mampu. Lalu saya dengar dari, bukan, dia tidak memberikan nilai berapa kepada saya, dia tidak sebut nilainya kepada saya, tapi ada pendamping saya, seorang kapten tentara Amerika,
Dia bilang, baik John, kamu dapat 80-an. Kemudian si pilihan sponsor saya juga dia bilang, kamu dapat 80-an. Bapak Ibu, kekasih Tuhan, jadi saya dapat sertifikat, tidak jadi terima sertifikat, tapi saya terima ijazah dan lulus. Lalu ini yang kesimpulan saya ini, jadi Bapak Ibu, kalau kita menemui kesulitan, kita jangan nengok kanan kiri dulu. Tapi kita lihat ke depan, Tuhan ada di depan kita. Kita minta pertolongan kepada Tuhan dulu, baru kita tanya orang lain. Ini tolonglah saya begini, ini saya begini, saya begitu. Itu selanjutnya. Tapi yang pertama, kita harus serahkan diri kepada Tuhan, berdoa dengan tekun dan yakin bahwa Tuhan akan memberikan jawaban kepada kita sesuai dengan keinginan kita. Memang kadang-kadang kalau kita berdoa ini Tuhan tidak memberikan jawaban sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita berdoa saja karena kadang-kadang Tuhan juga memberikan jawaban sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi Tuhan tidak menjawab keinginan kita, tapi memberikan jawaban tentang kebutuhan kita. Jadi ini Bapak Ibu, kalau kita sakit dan sebagainya, jangan pikiran langsung ke dokter dulu, tapi mari kita berdoa. Serahkan semuanya kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan jawaban kepada kita. Jadi doa nomor 1. Ini saja yang menjadi kesaksian saya. Terima kasih. Shalom. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa Om John. Sungguh kuasa doa itu berkuasa. Doa bisa mengubah segala sesuatu, dan apapun yang Tuhan lakukan yang terbaik buat kita. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Sekali lagi saya undang kesaksian pujian dari Pak Welon dan tim. Kita sambut dengan tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mau berdua.
Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Dalam kekuatan doa ada kuasa. Tanpa Tuhan semuanya nggak berarti. Amin. Mari sekali lagi, kesempatan sekali lagi saya undang the power of Oma-Oma. Saya undang Oma Happy. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa dengan adanya kita ibadah di sini di PD Birawa Family dengan kesaksiannya Ibu RT, yang mana Bu RT juga pasti dengan tuntunan Roh Kudus untuk memanggil hamba-hamba Tuhan yang datang ke sini. Dan ternyata hamba-hamba Tuhan yang datang ke sini yaitu jam terbangnya juga sudah teruji. Untuk itu, dengan adanya hamba-hamba Tuhan yang datang ke sini secara tidak langsung, Tuhan mau pakai kita lebih luar biasa. Hamba Tuhan luar biasa dan kita harus lebih luar biasa di dalam Tuhan. Jadi kita berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Kita menjadi pelaku firman dengan tuntunan Roh Kudus, sehingga kita hidup bukan kita lagi, tapi Yesus hidup di dalam kita. Terutama kita menjadi garam dan terang untuk keluarga dan dimanapun kita berada. Terima kasih. Kita akan membawakan lagu yang sama-sama supaya kita dikuatkan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bu RT, Pak Bi, untuk semuanya. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti.
Oh, satu lagi. Sungguh indah kabarmu
Puji Tuhan untuk kesaksiannya, the power of Oma-Oma. Biarlah kuasa Tuhan terjadi lewat kita semua, dan kesaksian yang luar biasa dari Oma-Oma yang luar biasa dan selalu happy. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita, tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Tidak ada kata lain selain kami katakan Kau dahsyat Tuhan, dan tidak ada jalan di luar Engkau Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan yang membuka pintu, dan tidak ada satu kuasa apapun yang dapat menutupnya. Dan bila Tuhan yang mengangkat, tidak ada satu kuasa apapun yang dapat merendahkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari beri puji dan syukur kita bagi Tuhan. Haleluya. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Allah pembela, Allah pembela, segala kuat itu, segala kuat itu
Bapak Ibu sekalian, sebagai bahan permenungan kita dari Injil Matius